Pernah kepikiran nggak? Suatu hari nama April DA7 disandingkan dengan Agnes Mo? Kalau beberapa bulan lalu ini terdengar mustahil, sekarang justru mulai terasa masuk akal. Karena langkah April belakangan ini nggak biasa. Dan industri musik selalu membaca arah, bukan sekadar hasil. Sebelum kita masuk ke ceritanya, like video ini, share ke teman kamu yang ngikutin perjalanan April, dan subscribe channel ini karena pembahasan kali ini bukan gosip, tapi peta karir yang mulai berubah level. Awalnya cuma bisik-bisik kecil. Nama April dan Agnes Mo disebut dalam satu kalimat, lalu dianggap angin lalu. Tapi di industri hiburan, tidak ada angin yang benar-benar lewat tanpa arah. Ketika satu nama besar mulai dikaitkan dengan nama lain yang sedang naik, itu biasanya bukan kebetulan. April berada di fase karir yang sensitif. Ia baru saja membuka jalur internasional. Namanya masih hangat dan ceritanya masih terus berjalan. Di titik inilah, penyebutan satu nama bisa mengubah persepsi publik. Bukan berarti kolaborasi sudah terjadi, tapi arah cerita mulai bergeser. Dari sekadar penyanyi berbakat, April mulai dilihat sebagai figur yang mungkin saja siap melangkah lebih jauh. Dan ketika nama Agnes Mo muncul, ceritanya langsung naik kelas. Karena Agnes bukan sekadar artis, tapi simbol transisi dari lokal ke global. Momentum tidak pernah menunggu. April sekarang ada di fase yang banyak orang incar, tapi sedikit yang dapat. Publik sedang memperhatikan, media masih tertarik, dan narasi tentang dirinya masih positif. Ini kondisi langka. Di fase seperti ini, peluang besar biasanya datang. Bukan selalu dalam bentuk tawaran resmi, tapi dalam bentuk pembicaraan, pertemuan, dan ide. Kolaborasi besar sering lahir dari momentum seperti ini. Jika April melewatkan fase ini tanpa langkah strategis, cerita bisa melambat. Tapi jika dimanfaatkan, cerita bisa melonjak. Disinilah wacana kolaborasi dengan Agnes Mo terasa relevan. Bukan karena sensasi, tapi karena waktu yang pas. Momentum April sedang bertemu dengan arah industri yang membuka diri pada kolaborasi lintas karakter. Agnes Mo bukan nama sembarangan. Ia adalah simbol keberanian keluar dari pasar lokal dan bertahan di level internasional. Ketika nama Agnes muncul dalam cerita April, otomatis publik membayangkan level berikutnya. Bukan soal siapa lebih besar, tapi soal arah. Agnes mewakili dunia yang selama ini hanya jadi mimpi bagi banyak penyanyi. Dan April, dengan ceritanya yang terus naik, mulai terlihat cocok masuk ke narasi itu. Kolaborasi dengan Agnes bukan sekedar duet lagu, itu adalah pernyataan arah. Sebuah sinyal bahwa April tidak ingin berhenti di satu titik. Disinilah cerita menjadi menarik, karena publik mulai membayangkan sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan. Banyak yang langsung membandingkan genre, dangdut versus pop global. Padahal di level tinggi, genre bukan penghalang, tapi warna. Yang dicari adalah karakter vokal, identitas, dan cerita. April punya karakter kuat yang tidak dibuat-buat. Agnes punya pengalaman dan panggung global. Jika dua dunia ini bertemu, justru disitulah daya tariknya. Kolaborasi yang tidak terduga seringkali lebih diingat daripada yang aman. Dan inilah alasan kenapa wacana ini terasa di luar prediksi, tapi justru membuat orang penasaran. Jika kolaborasi ini benar-benar terjadi, dampaknya tidak main-main. Persepsi publik terhadap April akan berubah drastis. Ia tidak lagi hanya dilihat sebagai penyanyi jebolan kompetisi, tapi sebagai artis dengan visi besar. Media internasional akan mulai melirik, pasar baru terbuka, dan standar karir otomatis naik. Tapi perubahan besar selalu datang dengan tuntutan besar. Disinilah kolaborasi bukan hadiah, tapi ujian. April harus siap menunjukkan kualitas yang konsisten, bukan hanya sekali tampil. Setiap lompatan punya resiko. Kolaborasi dengan nama sebesar Agnes Mo berarti ekspektasi publik melonjak tajam. Tidak ada ruang untuk kesalahan kecil. Sedikit saja meleset, kritik akan datang lebih keras. Ini bukan soal mental lemah atau kuat, tapi kesiapan. April harus benar-benar matang, baik secara teknis maupun emosional. Karena panggung besar tidak memberi kesempatan kedua dengan mudah. Disinilah banyak karir diuji,
bahkan berhenti. Di fase ini, April tidak bisa berjalan sendiri. Tim di belakang layar memegang peran besar. Strategi, konsep, dan komunikasi harus satu arah. Kolaborasi sebesar ini tidak bisa setengah-setengah. Semua harus dirancang matang. Kesalahan kecil bisa berdampak panjang. Justru di titik ini, keputusan yang tidak terlihat kamera lebih menentukan daripada yang tampil di depan publik. Publik pasti terbelah. Ada yang mendukung penuh, ada yang ragu, bahkan ada yang menolak. Tapi dalam industri hiburan, reaksi adalah bahan bakar. Selama orang bicara, cerita berjalan. April harus belajar menyaling suara. Mana yang jadi masukan, mana yang harus dilewatkan. Karena tidak semua komentar layak dijadikan arah. Terjadi atau tidak, wacana kolaborasi dengan Agnes Mo sudah membawa dampak besar bagi April. Cara publik memandangnya berubah. Ia tidak lagi dilihat sebagai penyanyi yang beruntung karena ajang, tapi sebagai artis yang sedang membangun jalur serius. Ini perubahan persepsi yang sangat penting. Di industri musik, persepsi seringkali lebih cepat membuka pintu dibanding prestasi itu sendiri. Ketika orang mulai membayangkan April di panggung yang lebih besar, peluang lain ikut bermunculan. Produser, event organizer, bahkan kolaborator dari luar negeri mulai melirik. April masuk ke radar baru, dan radar ini biasanya tidak kembali mengecil. Inilah momen di mana karier bisa melonjak, tapi juga bisa tergelincir jika salah langkah. April harus benar-benar sadar bahwa fase ini bukan tentang membuktikan diri sekali, tapi tentang menjaga konsistensi. Kolaborasi dengan nama besar bukan garis akhir, melainkan awal dari tuntutan yang lebih tinggi. Jika April mampu menjawab tuntutan itu, maka karirnya akan melangkah jauh melampaui prediksi awal siapapun. Tapi jika tidak, peluang besar bisa berlalu begitu saja. Di titik ini, masa depan April sedang dibentuk bukan oleh rumor, tapi oleh kesiapan dan keputusan nyata. Pada akhirnya, April DA7 ke Agnes Mo memang terdengar di luar prediksi. Tapi jika kita menarik garis dari awal perjalanan April hingga sekarang, arah itu sebenarnya terlihat jelas. Langkah demi langkahnya menunjukkan keberanian untuk tidak berhenti di satu titik. Dari panggung kompetisi, menuju panggung yang lebih luas, hingga membuka jalur internasional. Semua itu membentuk satu pola. Dan Agnes Mo berada di ujung pola itu sebagai simbol, bukan tujuan akhir. Entah kolaborasi ini benar-benar terjadi atau tidak, satu hal sudah pasti. April sedang bergerak ke arah yang lebih besar. Ia sudah keluar dari kotak lama. Ia sudah berdiri di persimpangan yang tidak semua orang berani lewati. Dan disinilah cerita April menjadi menarik, karena masa depan tidak lagi ditentukan oleh siapa dia dulu, tapi oleh langkah apa yang ia ambil sekarang. Publik boleh berspekulasi, industri boleh menilai, tapi keputusan tetap ada di tangan April dan timnya. Jika langkah berikutnya tepat, maka cerita ini akan dikenang sebagai awal babak besar. Dan jika belum, setidaknya April sudah membuktikan satu hal penting. Ia berani bermimpi dan melangkah lebih jauh dari yang diperkirakan siapapun. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.